wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Enda Pratiwi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Saya adalah dosen dari program studi gizi. Kali ini saya akan menceritakan mengenai apa yang harus saya ampu pada mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu mata kuliah dasar manajemen pelayanan di gizi. Nah, pada mata kuliah yang saya ampu ini, capaian pembelajarannya itu ada 3. Yang pertama, CP pertama, mata kuliah yang pertama itu tentunya mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai bagaimana manajemen dasar di dalam suatu organisasi itu. Kemudian capaian pembelajaran yang kedua, harapannya yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan mengenai organisasi, tugas, dan kewenangannya. Kemudian capaian pembelajaran yang ketiga, harapannya itu mahasiswa mampu menjelaskan mengenai leadership atau kepemimpinan di dalam suatu organisasi itu sendiri. Mata kuliah yang saya ampu ini ada 16 kali pertemuan. Jadi yang untuk 14 kali kita bertatap muka dengan mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan yang pertama yaitu UTS 1 kali dan UAS 1 kali. Dan di sini deskripsi mengenai mata kuliah nanti yang saya ampu, yang saya akan ajar kepada mahasiswa adalah mengenai bagaimana mahasiswa itu mempelajari mengenai organisasi, manajemen, kemudian bagaimana sumber daya manusianya, kemudian juga mengenai manajemen strategis, kemudian bagaimana mereka mengenal bagaimana terjadi manajemen konflik, kemudian juga tadi dengan sumber daya manusia juga bersinggungan dengan bagaimana performance atau kinerja dari sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian juga tak luput dari mahasiswa itu sendiri, harapannya nanti bisa mengimplementasikan mengenai tugas pokok, kewenangan, dan pendelegasian di sebuah organisasi di bidang pelayanan khususnya manajemen gizi. Nah, kemudian juga nanti pada pembahasannya itu tentunya tidak hanya harapannya juga tidak sekedar seperti ceramah juga, namun juga kita akan belajar mengenai bagaimana learning, kemudian juga menggunakan media pembelajaran hybrid learning, juga based learning dan Zoom sebagai medianya. Kemudian juga nanti yang akan kita sampaikan adalah bagaimana tentang diskusi. Harapannya juga ada diskusi interaktif kepada mahasiswa, kemudian mahasiswa juga adanya presentasi dan tugas sebagai tambahan ke depannya, sehingga mahasiswa outputnya bisa minimal membuat suatu bagaimana teamwork di dalam suatu organisasi itu sendiri. Bagaimana di dalam materi nanti yang saya akan sampaikan, saya jelaskan dan diimplementasikan mahasiswa itu mengenal tidak hanya sekedar mereka memahami mengenai tentang sesuai dengan disiplin ilmunya, namun harapannya juga mengenal bagaimana manajemen di dalam suatu organisasi itu, mengenal tentang budayanya, mengenal tentang bagaimana sumber daya manusia itu sendiri. Kemudian juga bisa memahami tentang struktur organisasi di dalam suatu organisasi dan budayanya. Jadi harapan saya mahasiswa itu outputnya bisa mengenal membuat tentang bahkan struktur organisasi, kemudian juga lanjutannya adalah membuat suatu output project mengenai suatu dasar manajemen dengan dikombinasikan implementasikan tentang bagaimana manajemen dasar di sebuah organisasi itu sendiri. Nah, dalam pemberian materi ini tidak luput saya harapannya juga ingin mahasiswa itu kedepannya interaktif, aktif, dan dengan adanya diskusi dan sebagainya. Nah, kemudian juga mahasiswa ini harapannya juga mengenal bagaimana teamwork nanti di dalam video pengajaran saya
mahasiswa itu ada teamwork ke depannya, belajar mengenai mengatasi problem solving, tentang pengambil keputusan, dan sebagainya. Nah, lanjut, tadi saya sudah menyampaikan apa saja rencana pembelajaran studi, rencana kemudian capaian pembelajaran yang harus nanti saya berikan. Besar harapan saya itu mahasiswa bisa mengenal, bisa memahami bahwa tidak hanya sesuai konteks disiplin ilmunya, namun juga memahami basic secara dasarnya seperti apa itu manajemen. Jadi memahami sedikit banyak secara garis besar umumnya manajemen di suatu organisasi itu seperti apa. Nah, saya lanjut kemudian lanjut ke video pembelajaran saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk yang beragama lain. Perkenalkan, nama saya Ibu Widya Indah Pratiwi. Saya akan mengampu mata kuliah tentang manajemen, dasar manajemen pelayanan di gizi. Yang intinya sekarang kita bahas mengenai topiknya adalah bagaimana digitalisasi manajemen di dalam pelayanan gizi itu sendiri. Langsung saja ya. Nah, untuk awal adalah bagaimana definisi dari dan urgensi dari digitalisasi itu sendiri. Yang pertama itu mengenai bagaimana integrasi sistemnya, kemudian meminimalisir kesalahan, efisiensi operasional. Kalian tentunya sudah tahu apa yang kaitannya dengan kenapa tidak hanya sekedar mengenai manajemen pelayanan yang kemarin sudah disampaikan sama Bu Endah ya, yang tentunya juga adalah bahwa kita juga perlu adanya menggandeng bagaimana sebuah teknologi itu bisa diadopsi atau diadaptasi, kemudian dikolaborasi dengan pada bidang gizi tentunya. Yang di awal di sini definisinya bagaimana berintegrasi antara format digitalisasi itu sendiri kepada tentunya nanti Anda menjadi seorang nutrition, kemudian bekerja misalnya di pelayanan kesehatan, contohnya misalnya kayak RSUD, kemudian kayak di puskesmas atau di klinik, itu bagaimana mengarrange storage-nya, kemudian membentuk dalam artian sangat-sangat diperlukan di dalam adopsi teknologi itu sendiri karena memang kita sudah eranya kan era digitalisasi. Bagaimana digitalisasi itu sudah membaur. Contoh saja, misalnya kalian temui integrasi itu pada food and beverage ya, misalnya di perusahaan. Nah, di perusahaan itu sendiri tentunya misalnya di makanan minuman contohnya atau di misalnya di susu itu juga menggandeng yang namanya AI. Jadi yang namanya digitalisasi tidak hanya sekedar hanya robot saja tapi bisa berbagai macam misalnya berupa aplikasi, kemudian bagaimana bentuk apa namanya semacam selain aplikasi kemudian format-format dan formnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang di sini tentunya harapannya memang akhirnya kan dari AI yang dipergunakan ya menggunakan software, aplikasi ataupun apa namanya semacam penggantian tenaga ya. Sekarang juga sudah ada yang kalian ketahui tadi Bu Enda sampaikan misalnya kayak di restoran. Bahkan juga ada di hotel pun juga yang namanya pramusaji itu sudah menggunakan teknologi digitalisasi robot mulai mungkin datang katakanlah dulu mungkin ada bellboy dan sebagainya sehingga diganti dengan adanya robotika yang intinya yang menjadikan sebagai bentuk pelayanan ya pengganti dari office boy atau misalnya cleaning service sehingga ketika ada tamu datang itu misalnya mengucapkan sapa, terima es ya, senyum sapa, apapun lah istilahnya kan seperti itu. Kemudian juga integrasinya ternyata juga perlu. Nanti harapannya itu kalian akan mengetahui betapa penggunaannya aplikasi ataupun misalnya teknologi digitalisasi itu membantu kalian men-storage, merestock yang namanya makanan mana yang expired, mana yang belum expired dan sebagainya. Atau misalnya dari gudang makanan minuman itu sendiri yang kalian nanti misalnya di IGD, katakanlah di instalasi gizi ya, mohon maaf bukan IGD, di instalasi gizi.
itu tentunya harus tahu berapa kebutuhannya dari tempat yang diperlukan dan sebagainya. Tentu tidak hanya sistem konven yang Anda butuhkan, juga perlu adanya stok yang berupa aplikasi digitalisasi seperti misalnya kalian punya ya dari pramusaji itu juga sudah menggunakan teknologi, pakai robot, kemudian juga menggunakan dalam artian self service ya, bahkan ada beberapa restoran ataupun tempat yang misalnya juga di perusahaan-perusahaan besar itu juga ada self service-nya. Bagaimana kita dari mulai check in sampai check out itu menservis diri sendiri. Ada kan ya seperti itu ya. Misalnya neken-neken menu-menu saja. Contoh, mohon maaf ya, saya harus sebutkan brand McDonald. Siapa yang tidak tahu McDonald? Ketika kita datang, bahkan juga sudah ada yang namanya pengurangan ya. Nah, dari situ kamu bisa tahu berapa tuh jumlah dalam artian kita menekan apa saja yang menu-menu yang kita inginkan. Kemudian contoh pada aplikasi misalnya di marketplace, e-commerce. Siapa yang nggak kenal yang namanya brand yang berwarna orange ya. Nah, berwarna orange kalian pasti tahu. Saya rasa di HP kalian pasti masuk di keranjang yang warna orange itu pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Ya kan, pasti ada semua. Cuman tinggal CO-nya entah kapan. Tapi sudah masuk daftar list ya, Mbak Mas ya. Nah, untuk CO-nya itu seperti apa? Nanti ke depan kalau ada rezeki baru CO. Peleternya ternyata masih memungkinkan ya dipakai. Kan seperti itu ya. Nah, di situ Anda kan bisa tahu tuh di situ. Begitu dengan digitalisasi, bisa tahu stoknya misalnya yang Anda inginkan, katakanlah fashion, kosmetik, ataupun misalnya apapun ya. Nah, itu bisa tahu berapa jumlah-jumlahnya itu tadi. Bagaimana integrasi di dalam HP itu bisa memaksimal kalian itu bisa dunia dalam genggaman. Apa aja sudah tersedia. Kembali lagi ke laptop ya. Kemudian tentunya harapannya meminimalisir kesalahan. Ketika stok opname, contoh misalnya dari pemasukan, katakanlah tidak hanya harus nominal ya, barang datang, suppliernya datang mengirimkan misalnya bahan baku, misalnya telur, satu krat itu biasanya satu keranjang itu misalnya 10 kilo ya, kalau di tempatnya Bu Enda itu 10 kilo. Nah itu berapa yang Anda pergunakan dalam satu hari itu untuk telur. Kemudian kalau bicara bahan baku ya, untuk bahan baku stok gizinya untuk para pasien itu apa saja, mungkin bisa sayur, mayur, tomat, kemudian juga dari buah, daging dan sebagainya. Oke, kemudian saya lanjutkan lagi, tentunya harapannya efisiensi operasionalnya ke depan kalau sudah memang itulah salah satu kelebihan digitalisasi, teknologi, efisiensi efektif harapannya sehingga biaya operasionalnya itu bisa jauh tertekan ya, mungkin lebih efisien, lebih efektif dibandingkan dengan misalnya tenaga yang kasar dan sebagainya. Kenapa sekarang hampir semua dari sektor bidang dari misalnya bidang industri, perbankan, perhotelan itu selalu menggandeng yang namanya teknologi diadaptasikan, diintegrasikan. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Karena Bu Enda nggak bawa pointer, jadinya pakai manual seperti ini. Manfaatnya itu seperti apa untuk tenaga gizi? Oke, yang pertama tentunya tadi lagi-lagi bicaranya efektif efisiensi. Kemudian bagaimana akurasinya. Yang terakhir adalah personalisasi layanan dari pasien itu sendiri. Tentunya kalau misalnya akurasinya contohnya dari komposisi gizinya itu presisi. Presisi paham ya? Presisi itu misalnya kalori nabatinya atau misalnya apa saja kalau di bidang gizi. Misalnya kalori nabati mungkin dari segi gizi, terus mungkin dengan pasien yang begitu majemuk ya, bisa stroke, bisa kemudian hipertensi atau yang punya obesitas. Nah, itu tentunya cara penanganannya sebagai nutrition kan berbeda ya. Nah, bagaimana Anda memberikan satu pelayanan interaktif terhadap pasien itu sehingga yang namanya makanan itu bisa terdistribusi dengan baik kepada pasien dan keluarga pasien. Harapannya seperti itu. Syukur-syukur bisa habis ya. Pasti gizi itu akan menjadi yang namanya presisi itu yang seperti apa komponennya. Kemudian akurasinya tentunya bagaimana
pemantauan status gizi. Nah, biasanya itu minimal untuk pasien yang masuk rumah sakit itu untuk selagi diagnosa awal ya, itu pasti itu minimal 3 hari. Ya kan? Diputuskan untuk, nah mungkin dari segi bisa dari tes darahnya atau bisa dari observasi, jadi minimal itu 3 hari pasti observasinya. Memungkinkan seperti apa, karena biasanya namanya virus, bakteri, penyakit-penyakit itu baru muncul minimal ya, minimal itu biasa 3 hari. Karena kenapa? Sebelum 3 hari itu kadang-kadang mungkin faktor virus inkubasinya itu belum ketahuan ya, bisa jadi belum berkembang dan sebagainya. Kenapa misalnya kok sampai minimal ketika Anda lihat hampir semua itu pasti 3 hari kalau misalnya untuk di MRS kan. Namun setelah ketahuan, diteliti, observasi, diagnosisnya, nah itu baru seperti apa penanganan keberlanjutannya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada ya, saya lanjutkan lagi. Ini adalah salah satu bagaimana perkembangan teknologi terkini tentang kesehatan. Satu AI. Siapa yang nggak tahu AI? Artificial Intelligence. Ya toh? Itu implementasinya pada algoritma. Contoh misalnya kalau di gizi. Nanti itu biasanya Anda lihat katakanlah buka katakanlah medsos itu YouTube misalnya, contoh ya salah satunya YouTube. Ketika Anda sering YouTube itu misalnya masuk di YouTube, katakanlah Bu Enda misalnya katakanlah di food blogger, otomatis algoritma dari AI dari YouTube itu akan membaca kita, akan menyodorkan, menyajikan kesukaan yang biasa kita otomatis suka, atau misalnya binatang, atau misalnya tentang katakanlah traveling dan sebagainya. Ya, betul ya. Nah, itu adalah salah satu fungsinya bagaimana untuk menganalisis presisinya. Jadi ketika otomatis tersimpan nanti pada AI-nya, kecerdasan buatannya. Ketika Anda menginput data, memasukkan data, katakanlah untuk apa saja yang harus dipergunakan, misalnya membuat sayur bening, sayur asem, atau misalnya capcay, atau misalnya nugget, itu otomatis. Nah, kadang-kadang kita tanpa harus repot, kadang-kadang kita ketik di chat GPT itu sudah ada ya, apa saja komposisinya menunya untuk membuat katakanlah makanan yang sehat, misalnya burger kedelai. Otomatis kan? Itu dari salah satu algoritma. Kemudian IOI. IOI ini adalah salah satu sebenarnya merupakan aplikasi ya, penggunaan sensor. Katakanlah misalnya tentang asupan gizi. Apalagi sekarang juga pemerintah hampir semua rumah sakit maupun negeri atau swasta ataupun PKM itu juga menggandeng yang namanya IoT, e-health contohnya. Seperti yang misalnya kalian punya smart jam, smartwatch. Lah bagaimana smartwatch itu bisa mengadaptasi, mengaplikasi, implementasi bahwa juga bisa di situ mungkin yang suka lari ya, suka olahraga, lari itu sangat membantu, benar nggak? Sangat membantu kalian untuk mengetahui mulai dari detak jantung, jalan kakinya sudah berapa langkah, bisa juga mungkin pembakaran kalorinya, pembakaran karbonya dan sebagainya. Paling tidak itu adalah satu internet IoT dan itu bisa dipergunakan. Tapi hampir semua aplikasi digitalisasi untuk saat ini itu masih menggunakan yang paling terbesar, bukan masih menggunakan, yang paling banyak digunakan adalah IoT ini, Internet of Things. Ya, kemudian juga kalau big data tadi contoh, ketika Anda mengetik misalnya, mengulang lagi nih, membuat sayur bening, membuat sayur asem untuk pasien itu otomatis big datanya sudah masuk. Kenapa perlu disimpan seperti contoh kayak Bu Endah ini? PPT-nya otomatis kan tersimpan pada big data di laptop. Tinggal ngetik aja misalnya mencari di dokumen apa saja yang diperlukan Bu Endah, misalnya untuk presentasi, untuk mengajar tema yang harus disampaikan dan sebagainya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian salah satu database pasien. Nah, itu saling terkonek, IoT-nya, AI-nya, big data-nya, terkonek, terintegrasi tadi ya. Jadi instalasi gizi akan tahu nih pasien,
dengan tadi adanya data rekam medis, kemudian riwayat makannya juga bisa tahu, nggak mendoakan orang sakit ya, tapi kadang-kadang kan terjadi seperti itu, anfal, kemudian nah ini pasien stroke anfal lagi, kumat lagi, kambuh lagi. Paling tidak integrasi datanya, riwayatnya, kalian itu yang namanya tempat kalian bekerja itu sudah menyimpan. Nah, itu menjadikan referensi rekomendasi untuk kenapa sih pasien itu harus kita tahu mungkin BB-nya, tingginya untuk kalau tinggi BB itu lebih cenderung ke mungkin pasien yang anak-anak ya. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk pasien yang tadi disampaikan Mbaknya tentang obesitas. Nah, dari situ kan bisa jejak rekamnya tuh seperti apa kan? Nah, kenapa? Itu adalah salah satu kadang-kadang di dunia yang namanya di dunia apa ya namanya di bahasanya itu maya, medsos, jejak rekam kita itu pasti masih kedetek loh. Hati-hati makanya kalau posting, bikin status dan sebagainya karena masih kesimpan pada di big data tadi. Ya, hati-hati karena itu tadi kamu bisa menjadikan bumerang suatu saat pada dirimu sendiri. Mungkin suatu saat kalian akan menjadi pejabat. Amin ya. Nah, di apapun di bidangnya, nah itu akan menjadi ketika ada orang yang tidak suka itu diumbar semua, dibuka, ditelusurin, nah, ketemu. Namanya manusia, makhluk sosial itu tidak terlepas dengan kekurangan. Ya, jadi hati-hati untuk memainkan jari-jarinya kalian. Emosi-emosi tanpa logika harus dikedepankan. Kemudian aksesnya itu tentu real time. Coba kalian tahu itu yang misalnya contoh bagaimana lintas dapur ya mulai dari yang didapatkan misalnya memastikan koordinasi dari misalnya stationnya ruangan itu kan ada pada station tuh ada kepala ruangan, ada dokternya di situ, kemudian berkoordinasi antara nutrition, ahli gizinya, perawatnya atau bidannya dengan dokternya. Ketika sudah dia diagnosis nih ada diabetes stunting ataupun misalnya tekanan darah rendah ataupun apapun sakitnya. Nah, itu bagaimana sinkronisasi, implementasi, berkoordinasi dari para teamwork-nya tadi. Mulai dokter sudah menganalisis, mendiagnosis, sudah diputuskan. Nah, otomatis terekam jejaknya. Nah, berikut untuk penanganan bagaimana body penanganan keperawatannya itu ditangani itu bisa juga dari teman-teman perawat atau teman-teman bidan. Nah, dari segi asupan makanan itu tentunya Anda yang akan menangani. Ya, kemudian juga bicaranya adalah kalau bisanya ahli diet itu ya nutrition atau ahli gizi ya. Nah, tentunya kalau sudah kita MRS itu kan nggak mungkin makanannya itu seperti kita hampir tidak keluar dari rumah sakit ya apa saja dimakan misalnya kikil sudah tahu punya riwayat hipertensi atau misalnya asam urat atau kolesterol makanya kikil makanya nasi padang lah itu harus dietnya kan tetap harus ada penanganan seperti apa baiknya. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian ini adalah bagaimana Anda merencanakan menu memakai digitalisasi. Nah itu tadi kaitannya dari awal karena rekamannya sudah ada, rekam jejaknya sudah ada, datanya sudah masuk. Nah tentu Anda tidak perlu pusing-pusing amat sebagai teamwork nanti sebagai ahli diet. Nah tinggal mengkoordinasi, tinggal mengkolaborasi, tinggal bagaimana TikToknya seperti apa. Jadi yang namanya pasien juga nggak akan bosen. Mbak Ali gizi, Mbak Ali diet, kok dari kemarin saya disajikan ini terus menunya, katakanlah. Ya kan, pasti ada yang namanya protes. Kalau disajikan menu yang sama tempe terus. Nah, itu kan akan ada yang namanya protes dari pasien atau keluarga pasien. Tempenya bolak-balik diolah alih, diolah alih, diolah alih. Tinggal dikombinasi dibikin nugget mungkin, kemudian dibikin tempe goreng atau dibikin perkedel atau dibikin dikukus. Nah, kan seperti itu tuh, tapi itu tidak menutup kemungkinan namanya variasi menu ya. Nah, kadang-kadang juga ada bosennya namanya orang. Nah, pergantian tempenya apa?
supaya tidak bosan karena ini pernah masuk rumah sakit sekali, mengulang lagi, kembali lagi dan sebagainya. Itu adalah salah satu bagaimana Anda menyikapi perlunya namanya perhitungan dalam artian mengutamakan dengan adanya rekam data tadi ya, medis tadi, yang sinkronisasi tentunya. Kemudian standarisasi menu. Nah, standarisasi menunya itu seperti apa? Makanya teamwork di instalasi ahli diet gizi itu sendiri harus berkoordinasi. Bagaimana teamworknya itu? Menunya yang nanti dengan sekian ratus pasien dalam rumah sakit itu yang disajikan apa saja. Begitu juga dengan keluarga pasien yang harus jadi kalian pertimbangkan. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, itu kalau personalisasi diet pasien mungkin nanti ketika Anda di luar menjadi seorang karyawan di instalasi gizi rumah sakit bisa menjadi nutrison ya. Ternyata sekarang profesi gizi ketika mungkin sudah lulus UKOM-nya dan sebagainya, tidak hanya dari teman-teman profesi perawat bidan yang buka pelang praktek, ternyata ahli gizi juga bisa membuka kemarin mungkin ya di kuliah pakar ya, salah satu contohnya beliau adalah konsultan ya. Jadi benderanya ketika ganti baju mungkin beliaunya ada di rumah sakit menjadi dosen, kemudian beliau juga bisa menjadi seorang pakar. Nah, itu salah satu nanti next ke depannya kalian. Padahal itu bisa profesi yang menjanjikan. Bagaimana asal kalian sebagai ahli nutrition atau ahli diet itu yang profesional, kompatibel, available dan sebagainya. Saya lanjutkan lagi. Mungkin ada dari kalian yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Silakan. Mbak Sherly, silakan. Sebelumnya perkenalkan saya Florentina Raulun. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana kesiapan sumber daya dalam digitalisasi bidang gizi? Terima kasih. Jadi yang intinya kesiapan sumber daya manusia ya tentunya ya dalam mengadopsi dengan adanya era disrupsi digitalisasi. Tentunya yang fokusnya ke bidang ahli gizi itu yang pertama tentunya harus yang namanya pelatihan. Entah itu diadakan oleh tempat instansinya, institusinya dan sebagainya, keberlanjutannya. Kemudian bagaimana kesiapannya kalian, tidak hanya sekedar yang seringkali Bu Enda sampaikan, kalau misalnya kepengen dapat sedangkan device gadget aja, itu selalu update. Nah, kalian juga begitu. Bagaimana mengaplikasikan, mengupdate diri kalian, mengembangkan sumber dayanya nanti next ke depan. Salah satunya merupakan tantangan ya. Tantangan bagaimana kita harus update, kita harus yang namanya sinkronisasi, berkoordinasi dengan yang namanya teknologi menggandeng. Karena kalau tentunya kesiapan SDM itu tidak contoh ya, karena mohon maaf ya, karena bisa juga mungkin kayak Bu Enda, yang misalnya karena faktor umur, keinginannya sih pengen, tapi kadang-kadang menyikapin kemampuan tentang digitalisasi itu sendiri itu memang ya karena terbentur faktor dan sebagainya tidak memungkinkan. Makanya generasi Gen Z itu menang yang namanya update wawasan. Kemudian yang kedua bicaranya bagaimana pelatihan-pelatihan itu dibentuk bisa dari eksternal, bisa dari internal. Nah, contoh kalau internal itu mungkin diadakan oleh tempat nanti Anda bekerja. Kalau eksternal itu bisa Anda dapatkan dari tempat yang lain. Bagaimana? Oke, silakan ada yang lagi bertanya? Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keamanan data pasien? Terima kasih Mas Joni. Untuk pada data pasien ya khususnya ya keamanannya ya. Nah, tentunya contoh aja yang paling terkecil misalnya nih, saya agak keluar topik sedikit, WA. Bagaimana inskripsinya? Setiap saat Anda disuruh untuk mengharuskan update tentang WA ya. Nah, data keamanan prioritas itu perlu. Contohnya misalnya datanya pasien, karena itu supaya tidak melanggar UU ITE, tidak terjadi adanya kebocoran data pasien. Nah, itu tentu dengan adanya mungkin sistem inskripsi tadi ya. Kenapa istilahnya seperti tembok, pagar, kemudian begitu juga mungkin aplikasi-aplikasi itu juga perlu adanya update sehingga kebocoran-kebocoran itu diminimalisir.
Kemudian tentunya sesuai dengan kode etik, misalnya Anda tidak boleh membocorkan data pasien ya tanpa persetujuan dari mungkin pihak pasien, ataupun misalnya contoh mempublikasikan. Nah, itu sudah melanggar kode etik Anda sebagai ahli nutrition, membeberkan apa saja diet yang diberikan tanpa persetujuan pasien. Nah, tentunya seperti itu. Kemudian tadi yang saya sampaikan, data itu sesuai dengan kontrak mungkin ya kerja kalian nanti ke depannya, keamanan tidak boleh dibocorkan. Dan tidak boleh disampaikan sekalipun itu kepada keluarga Anda terdekat. Oke, dari situ bisa jelas ya Mas Joni ya. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanya lagi? Sudah cukup. Terima kasih. Demikian pembelajaran yang sudah saya sampaikan tentang video pembelajaran. Lanjut, saya akhiri tentang pengenalan tentang diri saya. Video ini saya buat dalam hal untuk salah satu memenuhi persyaratan mengenai sertifikasi dosen, dan salah satu mengaku dalam artian Tridharma Perguruan Tinggi di Stikes Husada Jombang. Demikianlah besar harapan saya video ini bisa diterima dan bisa memberikan suatu penilaian yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.